Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya, ya, sehingga kehidupan kita ini dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia ini, ya, kesempatan yang Yesus berikan kepada kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalaupun kita melakukan kesalahan, baiklah kita menyadari itu dan kita datang kepada Tuhan meminta ampun. Tentunya Tuhan akan mengampuni karena Dia adalah Tuhan Maha Pengampun. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Bagaimana kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, Dia menjadi teladan untuk kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, manusia yang penuh dengan dosa ini. Baiklah kita dapat menyambut akan setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, karena rahmat-Nya tetap selamanya. Ayatnya terdapat di dalam Esra 3 ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ya, pembuatan mezbah untuk persembahan-persembahan bakaran setiap hari sangat menggembirakan umat sisa yang setia itu. Ya, dengan hati yang bersungguh-sungguh mereka memasuki persiapan-persiapan yang penting untuk membangun kembali bait suci itu. Sambil menunjukkan keberanian ketika persiapan-persiapan ini bertambah maju dari bulan ke bulan. Ya, jadi ini mengenai pembangunan mezbah atau persembahan-persembahan bakaran setiap hari, ya, sangat menggembirakan umat sisa di zamannya Esra itu, ya. Dengan hati yang bersungguh-sungguh mereka ini memasuki persiapan-persiapan penting ini dalam membangun kembali bait suci itu. Ya, ada yang merasa terharu sampai mereka menangis, ada yang merasa bersukacita dan bersorak-sorai karena mereka sangat bergembira. Ya, inilah bagaimana umat-umat sisa ini yang setia kepada Tuhan, yang berada di jalan kebenaran Tuhan, yang selalu mempunyai prinsip yang teguh mengenai firman Tuhan. Mereka bersatu hati. Ya, mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kembali akan bait suci itu di zamannya Esra ini. Ya, dengan pengharapan yang menggembirakan mereka memandang ke depan kepada saat bila mana bait suci itu sudah dibangun kembali. Mereka akan dapat memandang kemuliaannya yang bercahaya dari dalam. Ya, kembali lagi mereka akan mempunyai suatu tempat di mana mereka dapat berbicara kepada Tuhan dengan hati yang gembira, dengan penuh sukacita. Ya, sebenarnya inilah ya umat-umat sisa ini yang mempunyai kerinduan bagaimana mereka ingin selalu menyembah akan Tuhan yang ada di surga. Ya, sebenarnya dimanapun kita berada, ya, kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, tapi ada suatu tempat yang harus disiapkan sehingga pembicaraan atau komunikasi kita dengan Tuhan berjalan dengan indah. Ya, inilah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di zaman Esra ini. Ya, segera
pekerjaan dilanjutkan sampai kepada titik di mana landasan batu harus diletakkan. Hal ini dilakukan di depan beribu-ribu orang yang berhimpun untuk menyaksikan kemajuan pekerjaan itu dan untuk menunjukkan kesukaan mereka dalam mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Ya, jadi pada saat ya dikatakan di sini pada saat pekerjaan itu mau dimulai, ya mereka mempunyai kerinduan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Dan disitulah mereka mempunyai kemauan yang begitu luar biasa untuk sama-sama mau membangun akan bait Tuhan itu. Kemudian di sini dikatakan, sementara batu penjuru diletakkan di tempatnya, orang banyak itu disertai dengan nafiri para imam dengan ceracap Bani Asaf. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik bahasanya untuk selama-lamanya, kasihnya kepada Israel. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 4 halaman 163 dan 194. Ya, jadi pada saat ya batu penjuru itu akan diletakkan di tempat di mana bait suci itu akan dibangun, ya umat-umat Tuhan yang begitu banyak, mereka secara berbalas-balasan menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Yaitu di sini dikatakan nyanyian dari Mazmur itu. Ya, kembali lagi. Ya, lagu-lagu ini membawa ya kehidupan mereka ini terangkat ke surga, sehingga mereka merasakan suatu kedamaian yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, karena dikatakan rahmatnya Tuhan itu tetap selamanya. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita suatu pengharapan yang baru, bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan sekalipun, Dia akan tetap selalu ada untuk kita. Ya, biarlah kita mau ya menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah, tapi biarlah kita berdoa, Tuhan bantu saya. Ya, supaya saya selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati saya. Ya, tentunya ya kita tidak salah untuk memilih bekerja. Ya, itu tidak ada yang salah. Tetapi bagaimana di tempat kerja kita boleh menjadi terang itu. Ya, kita boleh menunjukkan akan kasih Tuhan kepada siapapun. Ya, itulah bagaimana kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi betapa luar biasanya lagi kalau Tuhan mau memanggil kita di dalam suatu pelayanan untuk melayani Dia. Tapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat kita berada di suatu tempat itu, ya kita jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa, tapi kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita akan mengalami kekecewaan itu, akan banyak masalah yang kita akan hadapi, tapi kita tahu bahwa inilah yang akan menguji iman kita supaya kita lebih lagi mengasihi akan Tuhan. Ya, iman kita akan dimurnikan dari hari ke hari. Ya, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya. Dan di sini juga ya betapa luar biasanya ya orang-orang pada saat itu, pada zaman Esra ini. Ya, mereka mempunyai suatu semangat yang luar biasa. Ya, ini dikatakan umat sisa yang setia pada zaman itu. Ya, biarlah kita juga mau menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia di akhir daripada dunia ini. Ya, kita sudah mendengar atau kita sudah merasakan bagaimana tanda-tanda dunia itu hari ke hari.
ya sudah ada. Silih berganti. Pada saat kita mendengarkan itu, apakah kita sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat? Apakah kita masih terbuai dengan hal-hal duniawi? Apakah kita masih mau mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi? Ya, kita harus waspada. Kita harus bersiaga, ya, karena kita tidak sanggup ya melawan si jahat itu dengan kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita untuk bertahan, dan Tuhanlah yang akan di depan kita. Dan disitulah pada saat kita mau mengikuti akan jalan kebenaran Tuhan, di ujung jalan itu kita akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan menuntun kehidupan kita. Ya, jadi dimanapun kita berada, biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, karena Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah mau mengorbankan dirinya untuk kita. Biarlah pengorbanan yang Yesus berikan jangan kita sia-siakan. Tapi biarlah kita mau datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Ya, kesempatan yang indah yang Yesus berikan untuk kita, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Biarlah kita mempunyai suatu kerinduan sebagaimana umat yang sisa di zaman Esra ini. Ya, pada saat mereka melihat batu penjuru itu diletakkan, ya di situ mereka merasa terharu. Tetapi mereka menaikkan hati dan pikiran mereka hanya untuk Tuhan. Disitulah mereka memuji nama Tuhan. Dan mereka tidak sabar lagi untuk membantu pekerjaan Tuhan pada saat itu. Untuk menyumbangkan tenaga mereka, waktu mereka sepenuhnya hanya untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Ya, jadi inilah ya kerinduan yang harus kita berikan ya kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pada saat batu penjuru itu diletakkan, bagaimana nafiri para imam ini berbunyi dan ceracap Bani Asaf ini, mereka berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur itu. Ya, jadi betapa luar biasanya ya suatu kehidupan yang mereka berikan kepada kita, bahwa kita juga yang hidup di akhir daripada dunia ini, kita juga dapat melakukan itu. Ya, karena si jahat akan terus ya mengganggu kita, dia akan terus memberikan kita hal-hal duniawi yang menarik. Dia akan memberikan kita kenyamanan itu, tetapi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi pada saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dia akan memberikan kita suatu hal yang luar biasa dan itu kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi inilah suatu ajakan bagi masing-masing kita. Biarlah hari ini kita dapat memilih jalan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah kita terpengaruh oleh apapun, tetapi biarlah kita tetap fokus di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan itu dengan setia. Kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, karena kita tahu bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita. Dan juga di sini suatu ajakan bagi masing-masing kita. Ya, supaya kita juga mau melihat ya hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat secara mata daging kita, maka kita tidak akan pernah melihat dengan jelas. Tetapi bila mana kita meminta kepada Tuhan, meminta supaya kita dapat melihat dengan mata rohani, jadi kita akan melihat dengan jelas mana hal yang benar yang harus kita lakukan dan hal yang salah yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru
untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah apa yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita sudah pelajari ini dapat memberikan kita suatu kehidupan yang baru untuk kita dapat praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.